Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syauqi Al-Ghazali, NPM 2214071045 dari kelas TEP A. Di sini saya akan mempresentasikan materi motor bakar, sistem pendingin pada motor dan mobil. Langsung saja ke slide pertama. Pertama itu adalah sistem pendinginan pada motor. Sistem pendingin pada motor merupakan bagian penting dalam menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan mencegah overheating. Pengertian sistem pendingin pada motor yaitu sistem pendingin pada motor merupakan kumpulan komponen yang bekerja sama untuk menghilangkan panas berlebihan di dalam mesin, menjaga suhu optimal, dan melindungi komponen-komponen mesin dari kerusakan akibat overheating. Eh, Motor bakar dalam operasionalnya menghasilkan panas yang berasal dari pembakaran bahan bakar dalam silinder. Panas yang dihasilkan tadi tidak dibuang. Akibatnya komponen mesin yang berhubungan dengan panas pembakaran akan mengalami kenaikan temperatur yang berlebihan dan merubah sifat-sifat serta bentuk dari komponen mesin tersebut. Sistem pendingin diperlukan untuk mencegah terjadinya perubahan tersebut, di mana sistem pendinginan yang biasa digunakan pada motor motor bakar yaitu ada dua macam. Yang pertama itu sistem pendinginan udara atau air cooling system, dan yang kedua adalah sistem pendinginan air atau water cooling system. Kemudian ada fungsi sistem pendingin pada motor. Sistem pendingin pada motor memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama menjaga suhu optimal dengan mengontrol suhu mesin agar tetap pada level yang optimal dan performa ketahanan mesin yang baik. Yang kemudian menghilangkan panas berlebihan dengan mengeluarkan panas berlebihan yang dihasilkan selama proses pembakaran dari gesekan di dalam mesin. Yang ketiga yaitu mencegah overheating dengan melindungi mesin dari overheating yang dapat mengakibatkan kerusakan serius. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi, di mana memungkinkan mesin bekerja dengan lebih efisien dan mengekstrak kekuatan secara maksimal. Kemudian ada komponen-komponen sistem pendinginan. Sistem pendingin pada motor terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama, di antaranya yang pertama yaitu radiator. Nah, radiator itu menghapus panas dari cairan pendingin sebelum dikembalikan ke mesin. Radiator memegang peran penting dalam mesin otomotif. Radiator itu eh, berfungsi sebagai mendinginkan mesin. Pembakaran bahan bakar dari dalam silinder mesin menyalurkan pembakaran bahan bakar dalam silinder mesin menyalurkan energi panas ke dalam bentuk tenaga putar. Tenaga energi panas dari bahan bakar tidak sepenuhnya dapat dikonversikan ke dalam bentuk tenaga. Hanya kurang lebih 25% dari energi yang dikonversikan menjadi tenaga. Kurang lebih 45% dari energi panas hilang menjadi gas buang atau gesekan, dan 40% diserap oleh mesin itu sendiri. Panas yang diserap oleh mesin harus dikeluarkan ke udara di sekelilingnya. Jika tidak, maka akan menyebabkan mesin menjadi kelebihan panas dan akhirnya rusak. Sistem pendingin dipasang untuk mendinginkan mesin agar tidak kelebihan panas. Pendingin mesin biasanya menggunakan sistem pendinginan udara dan pendinginan air yang saya sebutkan tadi. Kemudian terdapat eh, pompa air
di mana alat ini berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin dengan jalan membuat perbedaan tekanan antara saluran isap dengan saluran tekan yang terdapat pada pompa. Jenis pompa air yang digunakan yaitu pompa air sentrifugal. Pompa ini dapat berputar karena digerakkan oleh mesin melalui tali kipas atau V-belt. Kemudian di sini ada termostat, yaitu mengatur suhu cairan pendingin dan memastikan mesin mencapai suhu optimal lebih cepat. Secara ideal, air pendingin bersirkulasi apabila suhu ideal mesin telah dicapai. Dengan kata lain, apabila air pendingin dibuat bersirkulasi pada suhu masih rendah, maka suhu air pendingin sukar mencapai idealnya. Untuk tujuan tersebut, maka pada sistem pendingin dilengkapi dengan katup termostat yang berfungsi sebagai penahan air pendingin pada suhu rendah dan membuka saluran air pendingin dari mesin ke radiator dan ke mesin pada saat mesin telah mencapai suhu idealnya. Pemasangan katup ini biasanya pada saluran air keluar dari mesin ke radiator yang dimaksimalkan agar lebih mudah untuk melakukan proses kerjanya. Cara kerja dari Cara kerja dari katup termostat ini yaitu pada saat air pendingin suhunya masih rendah, katup akan tetap pada posisi tertutup. Apabila temperatur air pendingin mulai naik sekitar 80 sampai dengan 90 derajat Celcius, lilin di dalam katup termostat akan memuai dan menekan karet. Keadaan ini akan mengubah bentuk dan menekan poros katup sehingga akan membuat posisi katup menjadi terbuka. Untuk mengatasi tekanan air yang berlebihan, pada saat katup termostat masih tertutup, maka dibuatkan saluran pintas atau bypass passage ke saluran pompa air. Kemudian yang terakhir ada kipas pendingin. Kipas ini berfungsi untuk menyalurkan udara pada inti radiator agar panas yang terdapat pada inti radiator dapat dirambatkan dengan mudah ke udara. Pemasangan kipas biasanya di bagian depan dari poros pompa air sehingga putaran kipas sama dengan putaran pompa air yang selanjutnya menyebabkan aliran udara sesuai dengan putaran mesin. Untuk menyesuaikan antara kecepatan putar dari mesin dengan kecepatan pengaliran udara yang dapat menyerap panas dari radiator, maka besar dan maka besar dan jumlah daun kipas dibuat sesuai dengan kebutuhan mesin untuk menghasilkan angin. Kemudian ada prinsip kerja sistem pendingin. Sistem pendingin pada motor bekerja berdasarkan prinsip terjadinya perpindahan panas. Cairan pendingin dikirim ke blok mesin, mengalami pemanasan, kemudian mengalir ke radiator untuk mendinginkan dan kembali ke blok mesin dalam suatu sirkulasi yang berkesinambungan. Kemudian ada jenis-jenis sistem pendinginan pada motor. Terdapat beberapa jenis sistem pendingin pada motor yang umum digunakan, misalnya air cooling system, di mana air cooling system ini yaitu memakai udara sebagai proses pendinginannya, di mana air cooling system ini menjaga agar mesin tidak mengalami overheat atau suhu panas yang berlebih. Kemudian ada liquid cooling system. Liquid cooling system ini mempertahankan suhu dingin dari waktu ke waktu. Jadi untuk mendinginkan mesin dengan memanfaatkan aliran udara. Sistem air cooling biasanya terdapat pada motor dengan kapasitas mesin kecil di bawah 125 cc dengan nilai kompresi yang rendah. Cara kerja air cooling yaitu ada tiga jenis. Yang pertama ada
air cooling system, water cooling, dan oil cooling. Itu tiga sistem pendinginan mesin yang pada liquid cooling system. Kemudian ada direct cooling system. Direct cooling system itu yaitu sistem pendinginan langsung. Seperti halnya teknologi yang membuat lemari es lebih cepat dingin dengan merata ke seluruh sudut kulkas. Jadi setiap jenis sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung pada kebutuhan dan sifat penggunaan motor. Kemudian ada perawatan sistem pendingin. Untuk menjaga performa sistem pendingin pada motor, diperlukan perawatan rutin. Beberapa langkah perawatan yang perlu dilakukan antara lain yang pertama, memeriksa dan membersihkan radiator secara berkala. Yang kedua, memastikan cairan pendingin berada pada level yang tepat. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kondisi pompa air. Keempat, mengganti cairan pendingin sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dengan melakukan perawatan yang baik, sistem pendingin akan tetap optimal dan mampu menjaga mesin dalam kondisi terbaiknya. Kemudian ada masalah umum dalam sistem pendingin motor. Beberapa masalah umumnya antara lain kebocoran cairan pendingin, lalu kehabisan cairan pendingin, di mana kita harus mencek langsung radiator dan membersihkan pompa air tersebut secara berkala agar tidak terjadi masalah ini. Kemudian pompa air yang rusak, lalu ada termostat bermasalah, entah itu bagian katup atau sebagainya, lalu kipas pendinginan yang tidak berfungsi. Memahami dan mengatasi masalah-masalah tersebut secara tepat dapat mencegah kerusakan yang lebih serius pada mesin. Intinya itu mencegah overheat atau panas berlebih, meminimalkan kerusakan-kerusakan mesin yang dapat terjadi pada mobil, menjaga BBM yang efisien, yaitu mengurangi pemakaian bahan bakar dan meningkatkan efisiensi kendaraan. Jadi kalau hmm, kendaraan itu memakai sistem pendingin, dia akan lebih irit ya, karena meningkatkan efisiensinya dalam beroperasi. Kemudian memperpanjang umur mesin. Memperpanjang umur mesin dengan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh suhu yang berlebihan. Dan ini bagian-bagian sistem pendingin. Yang pertama itu radiator, hampir sama dengan yang hampir sama dengan yang kendaraan bermotor memakai radiator. Bagian terpenting dari sistem pendingin memindahkan panas ke udara. Jadi radiator itu pasti ada di setiap kendaraan, khususnya mobil dan motor. Kemudian ada water pump. Water pump ini ada ada sebagian bahkan ada harus ada di bagian-bagian sistem pendingin karena water pump ini mengalirkan cairan pendingin melalui mesin dan radiator. Kemudian ada termostat, itu mengatur suhu dalam mesin dan memastikan cairan pendingin berada dalam suhu yang optimal. Terus, kemudian ada coolant reservoir, yaitu menyimpan cairan pendingin ekstra dan menampung tekanan dalam sistem. Hmm,
Kemudian ada cara kerja sistem pendingin. Yang pertama, cairan pendingin dipompa oleh water pump, dipompa ke dalam mesin dan ke radiator. Yang kedua, cairan pendingin menghapus panas. Itu memindahkan panas dari mesin ke udara, menjaga mesin tetap sejuk dan tidak overheat. Yang ketiga, cairan pendingin dialirkan ke mesin. Cairan pendingin menyebar ke mesin dan meninggalkan panas dan siap dipompa kembali ke dalam radiator. Ini ada jenis-jenis cairan pendingin. Yang pertama, cairan pendingin berbasis etilen glikol. Itu mampu tahan lama, berfungsi sebagai pelindung sepanjang waktu dan menawarkan perlindungan anti korosi. Di mana anti korosi itu dia itu anti karat seperti perlindungan anti karat seperti itu. Yang kedua, non etilen glikol base coolant dapat terbuat dari air murni dan non toksik serta yang pastinya ramah lingkungan namun bisa cepat membeku. Biar ada penyebab kebocoran sistem pendingin. Yang pertama itu penyebabnya itu sel yang rusak, bisa terjadi bisa terjadi kantung udara di dalam sistem yang menyebabkan kebocoran. Yang kemudian termometer rusak. Termometer rusak bisa menunjukkan suhu yang salah dan membuat mesin menjadi terlalu panas sehingga sistem menjadi berlubang. Kemudian adanya bocor dari radiator atau selang itu akibatnya usia atau keausan menyebabkan cairan pendingin keluar dari sistem. Yang terakhir yang pasti overheating itu mesin terlalu panas bisa melelehkan ring piston serta melelehkan lokasi gasket pada mesin. Kemudian ada penanganan masalah pada sistem pendingin. Yang pertama, penanganan pertama yaitu cari sumber masalahnya, yaitu dengan periksa bagian sistem radiator, pompa air, pipa, pendingin, dan termometer. Yang kedua, perbaiki atau ganti bagian yang rusak. Pastinya itu untuk selalu menggunakan suku cadang yang direkomendasikan oleh produsen mobil. Tidak boleh asal-asal. Yang tiga, isi cairan pendingin. Pilihlah cairan pendingin yang direkomendasikan oleh produsen mobil dan isi ke dalam mesin berdasarkan petunjuk petunjuk manual. Itu penanganan masalahnya. Dan ini perawatan sistem pendinginan pada mobil. Yang pertama, sudah pasti servis berkala. Lakukan servis berkala pada mobil dari sistem pendingin untuk mencegah masalah di masa depan. Kemudian ganti cairan pendingin secara berkala. Jangan biarkan cairan pendingin di dalam mesin terlalu lama karena dapat bereaksi dengan kotoran pada mesin dan menyebabkan kerusakan pada sistem pendinginan. Kemudian cuci mesin dengan benar, yaitu membersihkan mesin mobil secara berkala dapat membantu mencegah kotoran yang menempel dan dapat mengurangi kerusakan pada mesin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan perihal sistem pendinginan pada motor dan mobil. Kurang lebih prinsip kerjanya hampir sama, yaitu dan bagian-bagian sistemnya juga hampir sama. Ada radiator dan water pump, ada terkatup termostat. Cara kerjanya pun hampir sama, terdapat water pump. Tidak eh, tidak dipungkiri sistem pendingin ini sangat penting. Namun kebanyakan orang sangat mengabaikan dari sistem pendinginan ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebih saya mohon maaf dan juga suara saya yang kurang eh, sedang tidak enak badan sehingga suara saya agak serak dan sulit menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.